Janganlah engkau takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Bapa, ini keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan dalam pimpinan Allah. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah
tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Allah menciptakan kita manusia sempurna adanya. Tetapi ciptaan Allah yang sempurna itu sudah rusak oleh dosa. Tapi kita manusia, jangan hidup seperti orang yang tidak berpengharapan. Karena bukan malaikat-malaikat yang Allah kasihani, tetapi anak-anak manusia. Allah menunjukkan kasih dan sayangnya kepada kita manusia melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau Lucifer, malaikat yang sempurna, penuh dengan kemuliaan Allah, telah jatuh ke dalam dosa karena Lucifer memberontak kepada Allah dan ingin disembah oleh manusia. Tetapi bagi Lucifer dan sepertiga malaikat lainnya yang jatuh ke dalam dosa, Allah tidak menyediakan pengampunan dosa, tetapi Allah menyediakan neraka kekal oleh api dan belerang yang tidak pernah padam. Tetapi bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah menyediakan pengampunan. Barang siapa datang kepada Allah, ia harus melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah jalan yang Allah tentukan untuk kita sampai kepada Allah. Karena apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus seolah-olah kita sendiri yang melakukannya. Dan adalah kesukaan Allah untuk menyambut kita, untuk mencium kita, anak-anaknya yang datang kepadanya dengan ketulusan hati, dengan pertobatan kita datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati, dengan iman percaya yang teguh serta taat untuk kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi untuk kita dapat mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena penebusan yang Allah berikan itu adalah milik Allah, dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan segala kuasa yang Allah berikan itu semua milik Allah. Itu sebabnya kita manusia patut mengembalikan segala hormat, pujian kepada Dia saja, Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Tetapi kita membenci saudara kita karena kita manusia. Sekalipun kita mengampuni, tetapi kita masih mengingat akan dosa-dosa yang diperbuat orang lain kepada kita yang telah menyakiti hati kita. Tapi firman Tuhan sudah memberikan tanda apakah seseorang itu anak-anak Allah ataukah anak-anak iblis. Itu setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah, tetapi adalah anak-anak iblis. Di dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di sini Tuhan memberikan suatu perumpamaan di mana ketika 10 anak dara ini menyambut mempelai laki-laki, 5 gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana ini membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5 gadis yang bodoh ini menanti-nantikan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan menggunakan akal dan logikanya sendiri, dan tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah terlebih melakukannya.
Mungkin dia berpikir tidak apa-apa. Sama seperti Adam yang dengan sadar telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mungkin Adam berpikir tidak apa-apa. Dia hanya memakan buah itu saja. Tetapi akibat yang ditimbulkannya adalah fatal, yaitu maut. Itu sebabnya kita harus bergantung penuh dengan kekuatannya daripada Allah. Karena di dalam kita percaya kepada Tuhan, kita mengiring Tuhan, ada begitu banyak tantangan, hambatan di depan kita. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita ingin melakukan yang baik tetapi yang jahat itulah yang kita perbuat. Dan 5 gadis yang bijaksana ini dengar-dengaran akan Allah, memiliki suatu kerinduan akan firman Allah untuk tidak saja mendengar firman Tuhan, tidak saja mengertinya, tapi juga melakukannya di dalam kehidupannya. Sehingga dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, 5 gadis yang bijaksana ini berjalan dengan kekuatan Tuhan. Sehingga ketika mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis yang bijaksana ini sudah siap sedia menyambut kedatangan sang mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang bodoh dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu akan hidup. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi apabila kita ingin masuk di dalam kerajaan Allah, kita ingin menjadi milik Yesus Kristus, maka tidak cukup bagi kita hanya dibaptis dengan air atau dengan baptisan Roh Kudus, tetapi juga kita harus berjalan dalam Roh Kudus dengan kekuatan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menyerahkan seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, tubuh kita, hati, pikiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan sendiri yang menolong, menjaga, memimpin, memelihara, bahkan mengarahkan hidup kita untuk kita pandang terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, yaitu ketika Petrus memandang kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika Petrus mulai terpengaruh oleh hembusan angin, mengetahui keberadaan dirinya, ketidakberdayaannya, maka tenggelamlah Petrus dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku ini orang berdosa." Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah. Tapi ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus menanggalkan segala kemuliaannya. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, Roh Allah hinggap di atasnya seperti burung merpati. Dan ada suatu suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan Tuhan Yesus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena selama hidupnya di dalam dunia ini, Tuhan Yesus benar-benar mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya di surga dan hidup sama seperti kita manusia. Hanya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjejakkan kakinya di dunia ini. Tapi kita manusia tidak menyadarinya, tetapi pekerjaan Tuhan Yesus adalah nyata. Dia menyembuhkan orang sakit, yang susah Dia hiburkan, yang lemah Dia kuatkan, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang buta dicelupkan. Kuasa Allah yang sama juga diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Inilah suatu rahasia yang kita harus mengerti dan pahami, bahwa kuasa Allah itu sudah diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita adalah imam-imam di hadapan Allah. Dan kita dilayakkan untuk kita menghadap hadirat Allah dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Tuhan Yesus yang telah mati dan dibangkitkan dan yang telah naik ke sorga, Dialah imam besar yang agung, yang senantiasa mendoakan kita, yang menjadi pembela kita di hadapan Allah. Dia bukanlah Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, dan kuasanya tetap sama, baik pada masa lampau, hari ini, dan juga pada masa yang akan datang. Dia tetap sama. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus layak untuk dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang agung, Dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Janji Allah iya dan amin. Kuasanya tetap sama hari ini dan selama-lamanya. Marilah kita menjadi penurut-penurut firman Allah, untuk kita juga mengasihi saudara kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang kelihatan, tidak mungkin kita dapat
mengasihi Allah, tapi firman Allah memampukan kita untuk kita dapat mengasihi bukan hanya saudara kita, tapi orang-orang yang membenci kita pun kita mampu untuk mengampuninya, karena itulah tanda bahwa kita adalah milik Allah. Itu setiap kita yang berbuat kebenaran, yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Bapa. Kiranya beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu saja yang Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa, berikan kami kasih karunia-Mu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami tetap setia kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.